Ping pisan. Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'alun wa harfun ja'a limana. Kemarin sudah. Sekarang menerangkan persatu daripada bagian juznya kalam. Yang pertama adalah kalimah isim. Jadi bagian dari juznya kalam itu ada 3. Kemarin satu yakni kalimah isim, yang kedua kalimah fi'il, yang ketiga kalimah huruf. Yang hurufnya ja'a limaknan atau huruf yang mempunyai makna. Oke. Apa yang namanya kalimah isim? Yang namanya kalimah isim adalah huwa kalimatun dallat ala makna fi nafsiha walam taktarin bi zamanin wal huwa utawi sing jeneng kalimah isim iku kalimatun kalimah sifate kalimah dalat kang nuduhake apa dia kalimah nuduhake ala maknan ing atase makna nang di oliye nuduhake makna fi nafsiha ing dalem awak dhewene kalimah walam taktarin hale wis ora bebarengan walam taktarin hale wis ora bebarengan apa hiya kalimah ora bebarengan bi zamanin kelawan zaman nandi oleh ora bebarengan wad an ing dalem sumere pelan-pelan ya. Yang namanya kalimah isim adalah kalimah Zaidun. Ini adalah buat kalimatun. Kalimah yang mana kalimah ini menunjukkan mana di dalam dirinya sendiri. Zaidun adalah kalimah yang menunjukkan makna di dalam dirinya sendiri. Aman kan? Jadi ada suatu kalimat yang menunjukkan makna. Jadi kalimat itu punya makna. Ya. Di dalam dirinya sendiri. Cara untuk mudah mengetahui fi nafsiha di dalam dirinya sendiri. Dirinya sendiri si Zaid ini perbandingannya adalah kalimat huruf.
Kalimah huruf itu huwa kalimatun dalat ala makna fi ghairiha. Kalimah yang menunjukkan makna bersamaan dengan orang lain. Kalimah yang menunjukkan makna bersamaan dengan orang lain. Artinya, kalau dari diri sendiri itu tidak bisa menunjukkan makna. Misal ada lafal hal, fi, lam, hal saja. Ini nggak punya makna. Fi nggak punya makna. Lam nggak punya makna. Tapi kalau sudah bersamaan dengan kalimat lain, hal Zaidun fidari, hal Zaidun ono to utawi Zaid iku kaingun tetep fidari ing dalem omah utawa ing dalem desa. Baru hal ini mempunyai makna istifham. Apakah kalau hal sendirian dia tidak punya makna? Kalau sudah bersamaan dengan Zaid, bersamaan dengan kalimat yang lain, baru hal punya makna. Itu yang dimaksud wa kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha. Dia menunjukkan makna bersamaan dengan kalimat lain. Berarti apa? Berlawanan dengan kalimat isim. Kalau kalimat isim adalah Zaidun adalah suatu kalimat yang menunjukkan makna di dalam dirinya sendiri. Apa maknanya? Zaidun adalah alam, nama seseorang. Zaid nama orang. Maknanya Zaid apa? Ya nama orang itu. Lah nama orang itu alam. Jadi ada orang laki-laki dinamakan Zaid, dikasih nama Zaid. Arti daripada makna Zaid yang bernama Zaid itu dari dirinya lafaz Zaidun. Paham ya? Paham ya? Ya Allah, masukkan di dalam pikiran ya Allah. Sekali lagi, kalimat Zaidun itu kalimat menunjukkan makna. Ya. Zaidun, Dzaribun, apa saja yang namanya kalimat isim, Qaimun, menunjukkan makna dia, menunjukkan makna dari dirinya sendiri. Artinya dari dirinya sendiri, walaupun dia tidak atau belum bersamaan dengan kalimat lain, ini sudah menunjukkan makna. Sekali lagi, walaupun Zaidun ini masih Zaidun sendiri, belum jadi fa'il, belum jadi mubtada, belum jadi khobar, belum jadi man'un, belum jadi sohibul haq, macam-macam. Yang penting Zaid tadi. Itu sudah kalimat yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri. Dari diri lafal Zaid itu menunjukkan makna Zaid, nama seseorang, itu menunjukkan makna pada diri sendiri. Kalimat yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri. Walam takarin halewis ora bebarengan opo kalimat
ora berbarengan di zaman kelawan zaman wad'an nangdi wad'an ing dalem sumeleh. Dan Zaid menunjukkan makna dirinya sebagai nama seseorang. Zaid menunjukkan makna arti dari dirinya sendiri sebagai nama seseorang. Ini walam taktarin bizamanin wad'an, tidak bersamaan dengan zaman, tidak bersamaan dengan zaman. Jadi wis Zaid tidak, laki Zaid tidak, bakal Zaid tidak, sudah Zaid tidak, lagi Zaid tidak, akan Zaid tidak. Karena dia menunjukkan makna tidak bersamaan dengan zaman. Oke, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan mudah difahami. Ya Allah. Nah, wad'an ing dalem asal sumelai. Ya sudah. Di dalam wad'annya, waduknya, sumelehnya, letaknya menjadi kalimat isim itu, ya sudah, tidak punya zaman. Wad'an di dalam letaknya, posisinya menjadi isim sekarang ini, dia tidak punya zaman. Saya dia sudah. Contoh lagi, misalkan doribun, wong kang mukul, ini kalimat isim. Itu kalimat isim. Lafaz doribun maknanya apa? Ya orang yang memukul, orang yang bekerja pekerjaannya memukul. Itu makna kata-kata orang yang memukul. Dari mana maknanya? Yaitu dari dirinya sendiri, lafaz doribun. Nah, di dalam lafaz doribun ini, kalimat isim ini walam taktarin di zamanin wad'an, dia tidak bersamaan zaman. Jadi wis wong kang mukul, enggak bisa begitu. Lagi wong kang mukul, ya ora kayak kowe. Bakal wong kang mukul, ya tidak. Wad'an di dalam sumelai, letaknya, kedudukannya lafaz doribun sekarang memang sudah tidak bersamaan dengan zaman. Nah kok kenapa sih ada wad'an sih? Ya bisa jadi karena memang lafaz doribun itu asalnya adalah yadribu. Isim fa'il itu dibuatnya dari fi'il mudhari'. Doribun itu asalnya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu punya zaman, yaitu ya mana zaman hal atau zaman istiqbal. Ya kan? Fi'il mudhari' itu kan yang namanya fi'il mudhari' adalah madalla ala hadasin wujida bi zamanil hal wal istiqbal wa qabla. Kalimat yang menunjukkan makna pekerjaan yang mempunyai zaman hal atau zaman istiqbal. Sedangkan lafaz doribun itu dibuatnya dari yadribu. Caranya membuat ini sorof mestinya. Wa kaifiyatu ahdihi khudifat harful mudhari'ati ilati li sighatis mil fa'ili fasaradribu. Yaknya dibuang, yadribu yaknya dibuang. Sumazidatil alifu
bainal fa wal ain do ribu summa zidatil alifu baina wal ain antarane fa fi'il dengan alif fi'il ini ditambah alif berbunyi 2000 summa zidatil alifu baina fa wal ain ila khifatiha berbunyi 2000 sumanuina karena tondo tengere kalimah isim tanda-tandanya kalimah isu tanwin sumanuina lalu ditanwin untuk menjadi apa tanda-tandanya kalimah isim sumanuina ila rosmil ismil fa'ili fasarada ribun kembali ke persoalannya wad'an doribun di sini isim sudah disebut isim dengan tanda ada tanwinnya di sini adalah kalimat yang menunjukkan makna di dalam dirinya sendiri dan walam taktarin di zamanin dia tidak bersamaan dengan zaman wad'an ya sekarang kedudukannya sekarang wad'an sumelai terjadinya sekarang tidak peduli asalnya punya zaman makanya dikasih wad'an biar jangan sampai di isim fa'ilnya itu ada di fi'il mudhari'nya itu ada zamannya nak ngono isim fa'ilnya sama zamannya supaya tidak terjadi hal yang semacam itu maka disinilah arti daripada wad'an in dalam sumelai makna untuk asal sumelai paham ya kalimat usia sudah wa aqsamuhu utawi piro-piro junjungane juse kalam iku salah satu menentu dirupane terus pun suwijine kalimah isim wa fi'lun lan kaping pindhone kalimah fi'il jusnya kalam bagiannya jusnya kalam yang kedua adalah kalimah fi'il. Yang namanya kalimah fi'il, ta'rifnya, hadnya, definisinya, namanya adalah huwa kalimatun dallat ala maknan fi nafsiha wa qtaronat bi ahadil azmina fi salasati wal huwa utawi sing jeneng kalimah fi'il Gus Mas yang namanya kalimah fi'il mudah kan tadi isim dimasukkan sekarang fi'il fi'il itu apa untuk tahu ini loh yang namanya fi'il ini loh namanya fi'il ini loh namanya fi'il itu adalah kalimatun kalimat jadi fi'il itu adalah kalimat sifatnya kalimat dalat kang nuduhake apa dia kalimat nuduhake ala maknan ing atase makna nang di uli nuduhno makna di mana sih menunjukkan maknanya fi nafsiha nanti uliye dimaknani ditulis nang di oleh nuduhake makna ing dalam awak dhewe ne kalimat fi nafsiha ing dalam
awak diwene kalimat. Waktarunat hale bebarengan opo hiya kalimat. Bebarengan bi ahadil azminati. Pelan-pelan sampai seperti ini tuh biar jelas. Dilerap itu lafal maknanya harus hafal. Ya. Terus murodannya, takrif-takrifnya harus hafal. Syarat-syaratnya harus hafal. Tidak boleh tidak hafal, semua harus hafal. Makanya saya baca pelan-pelan. Hafalnya bukan hanya yang namanya kalimat fi itu dua kalimat tunggal kata makan finansi waktoran ya kali azmin nanti salah satu wakat. Enggak begitu. Dilihat harus kasih makna, harus bisa kasih makna, harus hafal sama maknanya. Nah, kalau diulang-ulang, akhirnya jadi bahasa sehari-hari. Nahwu sorof itu jadi bahasa sehari-hari. Kayak orang yang hafal Quran itu kan. Nah, kayak orang yang hafal Quran. Baru dibaca dari alif lam mim udah. Begitu langsung tahu wafi, baru balan kaping langsung nyambung. Wama lana fasil ma'asyidakan nyerupanya bohongan nyerupanya. Terus langsung hafal, tidak langsung perban. Kembali. Dua utawi sing jenenge kalimat fi'il iku kalimatun kalimah sifatnya kalimat dalat kang nuduhake apa dia kalimat nuduhake ala maknan ing atase makna nanti oleh nuduhake makna fi nafsiha ing dalem awak dhewe ne kalimah wa taronat hale bebarengan apa dia kalau kalimah bebarengan bi ahadil azminati kelawan bi ahadil azminati salasati kelawan salah suwijine piro zaman telu. Nek pengen diwaca langsung nggih ngoten. Kalau nggak langsung ya bi ahadil azminati kelawan salah suwijine piro zaman. Sifate al azminah sifate piro zaman as-salasati kang telu wad'an ing dalem asal sumelai. Doroba fi'il madhi yadribu fi'il mudhari idrib fi'il amar. Doroba wis mukul sapa wong lanang siji yadribu lagi mukul utawa bakal mukul sapa wong lanang siji idrib mukulo sapa siji. Doroba adalah suatu kalimat. Doroba adalah kalimat yang mana kalimat itu menunjukkan makna. Kalimatnya menunjukkan makna. Jadi kalimatnya iki ono maknane. Nah, menunjukkan makna fi nafsiha dari dirinya sendiri. Di dalam dirinya sendiri, pakainya fi di dalam dirinya sendiri. Sendiri lafal doroba ini mempunyai makna. Maknanya memukul. Kata-kata memukul itu tidak diambil dari orang lain, tidak harus bersamaan dengan orang lain. Jadi artinya fi nafsiha adalah tidak fi ghairiha. Artinya fi nafsiha dari diri lafal doroba itu sudah mempunyai makna tanpa harus bersandar dengan fa'il. Doroba sudah punya makna. Ini kita tidak berbicara apakah sudah mufid atau tidak. Kita berbicara pada diri lafal doroba saja.
ini sudah punya makna. Jelaskan nih, gampang kan nih, masuk kan? Jadi nggak perlu harus bergantung kepada doroba zaitun baru punya doroba dikasih makna. Enggak. Doroba tanpa lafal zaitun ini doroba sudah punya makna. Beda dengan fi atau yang lain, pokoknya kalimat huruf itu nggak bisa dikasih makna kecuali sudah ada lafal di depannya. Fi dari, fil baiti, lam yadrib, dan lain sebagainya. Nggak ada lafal berdiri sendiri. Fi itu nggak ada, nggak ada, nggak bisa. Lam nggak bisa, an nggak bisa. An, lam, kai, lam yuhud, hatta jawab dengan fa atau jawab dengan wawu, nggak bisa. Semua kalimat huruf baru punya makna kalau sudah bersamaan dengan kalimat lain. Kalau kalimat fi'il enggak, doroba saja ini sudah punya makna di dalam dirinya sendiri. Di dalam menunjukkan makna dirinya sendiri ini kalimat wa karonat bi ahadil azminati, dia bersamaan dengan salah satunya zaman 3. Untuk fi'il madhi zamannya madhi saja. Untuk fi'il mudhari itu zamannya ada 2. Artinya 2 itu tidak bersamaan. Kalau hal ya hal saja, kalau istiqbal ya istiqbal saja. Nah, satu lafal itu bisa hal, bisa istiqbal, kecuali kalau sudah ada qarinah atau tanda-tanda yang menentukan. Yadribu zaitun al-an, berarti ya yadribu maknanya sekarang. Kalau yadribu zaitun ada qarinah ghodan, ya berarti zamannya harus istiqbal. Tapi kalau yadribu saja ini masih bisa zaman hal dan bisa zaman istiqbal. Karena apa namanya? Zamannya 2. Madalla ala hadasin wujida bi zamanayil hali, bi zamanaini al hali, apa namanya, diidofahkan munya hilang, bi zamanayil hali wal istiqbal 2. Wad'an ya, kalau idrik tadi ini belum disebut tadi. Kalau idrib zamannya hanya 1, yakni zaman istiqbal. Wad'an yang dalam asal sumelai, jadi posisi ya. Wad'an ya sudah, yadribu ya sudah, doroba ya sudah, idrib ya sudah. Sekarang dalam keadaan menjadi idrib, sekarang dalam keadaan menjadi yadribu, doroba dalam keadaan menjadi doroba, wad'annya, sumalahnya, keadaannya sudah bersamaan dengan zaman. Artinya apa? Oh, kok kenapa ada wad'an? Walaupun ada khilafiyah antara ulama Basrah dan ulama Kufah, ada yang mengatakan kalau semua kalimat itu terciptanya dari masdar. Ada yang mengatakan kalau semua kalimat itu terciptanya kamustaknya dari fi'il madhi. Nah, dia nggak peduli kalau mustaknya itu dari masdar, yang mana masdar itu kalimat isim yang punya makna, nggak peduli. Yang tidak punya zaman tidak peduli. Masdar itu kalimat isim tidak punya zaman, nggak peduli dengan kamustak terciptanya dari mana, nggak peduli. Cara bahasa kerennya sekarang, tidak peduli dari mana asalnya,
tapi yang penting mau kemana perginya, kemana tujuannya. Tidak penting dulunya jelek, tidak apa sudah. Yang penting innamal a'malu bikhawatimiha. Sahnya amal itu akhir. Awalnya bagus, belakang tua-tua jelek, namanya su'ul khotimah. Kalau awalnya jelek, akhirnya bagus, namanya husnul khotimah. Karena hidup adalah proses. Dan surga tidak untuk orang yang beramal baik, ataupun surga itu tidak bisa dimasuki hanya karena amal perbuatannya, tapi karena rahmatnya. Jadi kita beribadah, berbuat baik untuk rahmatnya, untuk cari ridhonya. Tidak bisa dibanggakan aku iki lho wong pinter, aku iki lho wong ahli ibadah. Bullshit. Dan syukur-syukur, alhamdulillah kalau dari awal, tengah hingga akhir bagus terus. Itu lebih baik, itu sangat baik. Tapi kalau sudah terjadi, jangan larut di situ. Jangan aduh aku kok elek terus piye nasib aku sak sungai. Ndak, innamal a'malu bikhawatimiha. Endingnya. Sebentar lagi. Aduh. Ndak. Sekarang berbicara zaman. Apa sih zaman itu? Ya Allah, apa yang namanya zaman itu apa? Waktu itu apa? Allah, Allah, la ilaha illallah. Waktu. Al-waktu. Zaman itu dibagi tiga. Zaman itu ada tiga. Satu, zaman madhi. Apa yang namanya zaman madhi? Huwa utawi sing jeneng zaman madhi iku zamanun zaman. Mongso waktu. Zaman nanti qabla takallumika, sadurunge ing dalem sadurunge ucapan ira. Qabla takallumika ing dalem sadurunge guneman ira, ucapan ira. Zaman yang sebelum diucapkan. Ja'a Zaidun. Ini dikatakan fi'il madhi. Dan apa zamannya? Zamannya madhi. Contoh. Ada orang datang bernama Zaid. Lalu saya berkata, Ja'a Zaidun. Kedatangannya si Zaid ini adalah zamanun, mongso, waktu. Qabla takallumika, sebelum saya berkata. Sebelum dikatakan Zaid telah datang, itu orangnya sudah datang dulu. Berarti waktu kedatangannya Zaid dengan ucapan saya mengatakan Ja'a Zaidun, itu lebih dahulu datangnya si Zaid. Maka zaman itu dikatakan zaman madhi, zaman yang sebelum diucapkan, zamannya sudah datang, yakni kedatangannya si Zaid. Oke.
terus no sesuk meneh ya. Sesuk meneh sithik-sithik. Besok zaman hal, terus zaman istiqbal, sedikit tapi dihafal, sedikit dihafal. Insya Allah nanti bisa baca kita. Nggak peduli anak muda, nggak peduli orang tua, yang tua ya bisa belajar lagi untuk membenarkan mana yang penting, mana yang perlu. Setidak-tidaknya ya nggak harus sinau meneh, ngalah barokahnya, lagi itu uji. Akhirul qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.